Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu, tanggal 11 Februari 2024 adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 9 ayat 7 dikatakan demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Tema renungan, dengarkanlah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, jika tidak ada halangan, beberapa hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum, mulai dari pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Selama masa kampanye tentu sudah banyak suara yang kita dengar, baik dari calon itu sendiri maupun juru bicara kampanye. Pada umumnya suara yang kita dengar menunjuk kepada calon yang akan dipilih. Selama masa kampanye kita diajak untuk mendengar visi, misi dan komitmen para calon jika terpilih. Inilah suara dari dunia politik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini nas renungan kita yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 7, yaitu khotbah untuk Minggu tanggal 11 Februari 2024 tentang perjumpaan para murid dalam bentuk transfigurasi atau perubahan bentuk dengan ketiga tokoh, yaitu Elia, Musa, dan Yesus di atas sebuah gunung. Dalam perjumpaan yang situasional ini, mereka merasa bahagia sehingga ketiga murid ini minta kepada Yesus agar mereka berdomisili di atas gunung tersebut karena mereka merasa jiwanya tentram dengan bayangan malaikat surgawi dalam figur Elia, Musa, dan Yesus. Menarik dalam nas hari ini, ketika ada suara dari surga berkata, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Pernyataan ini mirip dengan ketika Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di gunung ini Yesus berkata kepada para muridnya. Sedangkan ketika di Sungai Yordan, Allah yang berbicara menunjuk kepada Yesus. Apa isi pernyataan Yesus kepada muridnya? Murid-murid, anak yang dikasihi Tuhan, mereka harus didengar kesaksiannya. Lalu apakah yang dapat kita renungkan? Seindah apapun perkataan manusia, pikiran kita masih perlu dicerna sebelum memutuskan. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran abadi yang tidak perlu diuji oleh pikiran manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, tuntun dan ajar kami Tuhan untuk selalu fokus kepada perkataan Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tidak menolak segala hal yang tampak buruk bagi kehidupan kami. Sadarkan kami Tuhan bahwa
Engkau mengundang kami untuk mendengar dan percaya pada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui peristiwa dan orang-orang di sekitar kami. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada diri kami, apakah baik atau buruk peristiwa yang terjadi tersebut, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengimani bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kami. Oleh karena itu, bimbing kami untuk selalu percaya kepada pertolongan Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri, tetapi terus belajar mendengarkan suara Tuhan dengan hidup taat dan rendah hati. Berkati kami, anak-anak-Mu, para pendengar renungan pagi ini. Limpahi kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah, dan mampukan kami bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Kiranya atas penyertaan Tuhan, kami boleh terhindar dari segala mara bahaya dan berbagai pergumulan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan topang. Dan yang berduka dan bersedih, Tuhan hibur. Beri kami rezeki dan keberhasilan atas usaha, profesi, dan pekerjaan kami masing-masing. Dengarkanlah seruan, kerinduan, permohonan kami yang kami sampaikan lewat doa, lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.